A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat sehat dan umur yang panjang. Ibu sehat, Bu? Kok ketawa Ustazah dibilang sehat nih? Ternyata seorang hamba Allah itu ketika dia memiliki sebuah nikmat, dia sering sepele dan kurang bersyukur atas nikmat yang dia miliki. Tapi ketika nikmat itu diambil sedikit oleh Allah, baru dia tahu betapa pentingnya nikmat yang dia sepelekan selama ini. Jangan sepele dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah pernah kaji tingkatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih ingat? Buka lagi catatannya. Yang paling rendah nikmat apa? Harta kan? Materi kan? Kesehatan di atas harta atau di bawah harta dia? Atas. Jadi bibi yang dicinta Allah, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nah, pengalaman pribadi ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah karena Allah itu akan menguji kita paling banyak itu dengan dua hal. Yang pertama, apa yang paling kita cintai. Benar, Bu? Ibu mau cinta dengan suami ibu berlebihan, pasti nanti kita akan diuji lewat suami. Ibu cinta dengan anak berlebihan, itu pasti nanti akan diuji dengan anak. Ibu cinta dengan harta berlebihan, ibu akan diuji dengan harta itu. Ibu yang dicinta Allah. Jadi yang pertama mengingatkan kepada kita, ini pelajaran diambil dari diri sendiri. Jangan terlalu mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Yang kedua, apa yang paling kita takuti. Jadi sesuatu hal itu, ketika kita takut sekali dengan hal itu, maka Allah akan uji kita dengan hal yang seperti itu. Jadi maksudnya, kalau takut, takutlah sekedarnya. Nah, ini saya pribadi nih, Bu. Paling takut dengan suntik, paling takut dengan alat tensi. Allah uji saya dengan alat tensi. Sampai kemarin tensi saya masih berada di 180. Tapi kata dokter ini udah bagus, Bu. Dari 240 ke 180 itu udah bagus. Jadi saya nggak kontrol-kontrol lagi, Dok. Terus kata dokternya apa? Berarti Ustazah nggak mau ketemu saya ya? Nah, insya Allah kita ketemu bulan depan. Jadi akhwati fillah, itu menjadi motivasi bagi diri saya sendiri. Jadi kalau kita takut, jangan berlebihan. Karena apa yang kita takuti itu akan diuji oleh Allah. Benar, Bu? Ibu pernah mengalami nggak? Oh, sama berarti kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Terlalu takut akhirnya diuji oleh Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang berusaha terus melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik ibu-ibu yang dicinta Allah, saya pribadi mengucapkan jazakillah khairan katsiran kepada bunda semuanya. Saya yakin ini berkat doa-doa dari wanita-wanita solihah yang langsung ditembus oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, yang mendoakan kesembuhan untuk kami khususnya. Semoga dengan sakit ini Allah ampunkan dosa saya yang banyak ini, ibu yang dicinta Allah. Karena saya bersyukur dikelilingi dengan orang-orang yang solihah, ya, dengan ibu-ibu yang mencintai dakwah Allah ini. Jadi terus terang ketika 1 pekan saya tidak bertemu dengan ibu-ibu, memang dibatasi nggak boleh menjenguk, itu sebenarnya itu membuat saya sakit, bahkan stres sendiri tanpa ada saudara-saudara. Ya ibu yang cinta Allah, itu menandakan uhibbukunna fillah, saya mencintai bunda semuanya karena Allah. Jadi ketika saya bertemu bunda di majelis ini, ada rasa sebuah kebahagiaan tersendiri bagi diri saya. Kenapa Uni? Sama Uni kangen nggak sama saya Uni? Ya ibu yang dicinta Allah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ukhuwah kita ini menjadi ukhuwah yang bisa mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu yang dicinta Allah, ahlan wa sahlan di bulan Rabiul Awal. Ini bulannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya tetap ingin mengkaji fikih kita pada hari ini. Cuma saya mau memanaskan dulu. Jangan sampai kita berbahagia mengingat-ingat sirah nabawiyah itu ketika pas di harinya. Harinya itu 12 Rabiul Awal. Ini untuk menyemangati kembali. Silahkan ibu mic-nya. Ustazah ini baru masuk tanya-tanya pula. Inilah dulu ya. Sebutkan satu hal yang ibu ketahui tentang Rasulullah. Itu biasanya kita akan menyebutkan sesuai dengan ruh yang kita miliki. Ibu yang dicinta Allah. Apa saja? Ya ngulang ya Bu Neng, biar meningkatkan semangat di bulan Rabiul Awal ini. Nah, silahkan Fer. Rasulullah uswatun hasanah. Oke, Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Manusia Manusia yang yang paling mulia. paling mulia. Nama ibunya Aminah. Pemilik gelar Al-Amin. Membawa risalah. Apa? Membawa risalah. Membawa risalah. Yang di depan enak ya Bu, lancar. Yang di belakang mikir, apa ini lagi? Enggak, pasti banyak. Ketika kawan ibu ngomong pasti ibu terpancing. Ya. Tapi kalau ibu nggak tahu jangan sampai jantungan ya Bu, kasih aja mic-nya sama teman sebelah. Enggak pasang, enggak pasang. Bunda Zul? Beliau tidak disusui oleh ibunya. Beliau tidak disusui oleh ibunya. Oke, itu kebiasaan orang Arab ya. Uruf. Oke, kebiasaan orang Arab. Lanjut. Umat pilihan Allah. Umat Islam itu umat pilihan Allah. Oke, lanjut. Mukjizat beliau berilmu Al-Quran. Mujizatnya Al-Quran. Memberi syafaat. Memberi syafaat. Amanah. Amanah. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Tunggu, bismillah. Perjuangan dakwahnya. Perjuangan dakwahnya. Teladan. Gak apa-apa sebut aja Sang. Saya yang paling jujur dan amanah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mempunyai kemampuan menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi yang paling muda umurnya Meninggal. Ya, terus masih ada tapi yang lebih muda dari Rasulullah. Tapi termasuk muda Bu. Rasulullah meninggal 63. Rasulullah adalah manusia yang maksum. Maksum minaz dzunub. Mencintai umatnya Mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Muhammad tidak bisa marah atau diudah dengan
Sudah kebetulan. Masya Allah, nggak bisa marah ya Bude. Kalau kita Bude, tukangnya marah ya Bude. Membawa dari alam gelap ke alam terang. Oke, lanjut. Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Lahirnya dengan tahun gajah. Lahirnya di tahun gajah. Bagus Bude. Lahirnya pada hari Senin dengan Stop bu, jangan diborong. Lahirnya hari Senin. Oke, Bu Iol, dia satu kalimat aja. Rasulullah yang bisa membelah bulan. Bisa membelah bulan. Mujizatnya yang paling agung. Apa Bu? Mujizatnya paling agung. Iya. Duit. Masya Allah. Itu kan kita jarang-jarang tahu kan, keringatnya wangi bisa jadi obat keringat kita. Nauzubillah. Maksud pun bagus. Iya, pas Pak Bu Agus pakai baju hijau hari ini ya. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Benar ya, hijau. Manusia pilihan. Manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Ketika lahir, semua malaikat bersujud. Masya Allah. Beliau dibesarkan oleh kakek beliau. Salah satunya dibesarkan oleh kakeknya. Seorang suami yang paling penyabar. Masya Allah, seorang suami yang paling penyabar. Mungkin bapak-bapak dengar nih ya Bu. Oh sampai belakang ya, Masya Allah. Nggak bisa dimajuin ke depan, kasihan. Masih banyak di luar. Orang anak. Oke, 7 orang anak, bagus. Terus. Kemudian masih bisa di dalam, kemudian. Satu-satunya manusia yang suci dimuliakan. Masya Allah, yang dibersihkan hatinya ya Bu. Nabi yang umatnya. Nabi yang paling sayang pada umatnya. Pendendam. Tidak pendendam, Bu Mawar. Yang wahyu pertama. Apa Bede? Sebenarnya yang wahyu pertama. Oh, menerima wahyu pertama. Di mana Bu? Habis 2 putaran. Di 5 putaran masih bisa Bu. Kita mengukur sejauh mana Ibu kenal dengan Rasulullah. Tadi anaknya 7, 1 pun belum disebutkan. Istrinya 11, 1 pun belum disebut. Saya bilang sejauh mana pengetahuan kita tentang apa namanya itu biodatanya Rasulullah gitu ya, biografinya. Oke, lanjut Bu Fer. Anak laki-lakinya meninggal di usia muda. Oke, stop. Nabi Muhammad tidak pernah nikah lagi, tidak pernah istri pertamanya tidak pernah mati. Beliau dia cari pembenaran tuh ya Bu ya. Rasulullah tidak berpoligami sebelum istri pertamanya meninggal. Nanti bapak bilang gini Bu Bislami, Bunda ayah mau nikah lagi, tunggu dulu Bunda meninggal seperti Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal baru berpoligami. Nanti dibalikkan bapak kepada kita Bu Bismami, emangnya Bunda Khadijah? Kayak ini. Anak perempuannya 4 orang. Oke, stop. Anaknya perempuannya 4. Dan perjalanan malam dari Isra Mi'raj. Oke. memiliki 2 orang cucu itu Hasan. Iya, ya cucu kembar. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Soalnya dari tadi Ibu ngomongnya itu sifat, akhlak. Kalau kita apa itu kan kita kalau mau cinta dengan seseorang itu kita tahu siapa dia kan Bu, gitu kan? Sejarah kehidupannya, keluarganya. Kayak Ibu aja lah suka dengan artis. Kenapa Ibu suka dengan artis tuh? Tahu Ibu siapa istrinya, siapa suaminya, siapa anaknya, sampai pembantunya kok kita tahu. Nah, oke, lanjut Bu Nuzul. Anak laki-laki beliau 3 orang. Anak laki-laki 3, anak perempuan 4. Belum disebutkan nama-namanya kan? Bisa melihat dan mendengar hal yang baik. Oke, bisa melihat dan mendengar hal yang gaib. Oke. Nama bapaknya belum, nama kakeknya belum, nama yang menyusui belum. Apa nih? Apa Bu Solihah? Beliau selalu puasa Senin Kamis. Iya. Salah satunya hari Senin itu puasa kelahiran beliau ya. Terus Yang pertama masuk surga. manusia pertama masuk surga.
Suami ketiga. Suami Khadijah. Iya, baru satu Khadijah. Ini karena nggak pecinta poligami nih ya, nggak ada yang nyebut nama istrinya. Kan Sri? Bagaimana dari keikhlasan dalam pemimpinan. Ikhlas. Anak laki-laki bernama Ibrahim. Stop satu aja. Ibrahim. Jangan diborong, Bun. Salah satu istrinya bernama Saudah. Saudah binti Zam'ah nih siapa dia? Janda tua. Ya, janda tua. Atau nggak enak bunyi ini. Terus nih, dia ngapain nih? Dia janda yang sudah sepuh memberikan giliran malamnya kepada siapa? Kepada Aisyah. Insya Allah. Ya, terus Suami paling romantis. suami semuanya kegeeran ya, ibu-ibu dicinta Allah. Manusia yang bisa memberi syafaat nanti di akhir. Memberi syafaat. Bu, jangan sepele dengan ini, Bu. Dengan kawan-kawan kita ngomong ini, pasti naik kecintaan kita kepada Rasulullah. Nabi Terus, Muhammad berasal dari Bu Ana. Nah, bangsawan Quraisy. bangsawan Quraisy dengan bilang Nabi itu keturunan biasa ya. Terus, Mencintai dia. anak. Iya, terus. Menerima wahyu pertama umur 40 tahun. Oke, nilai 40. Anak pertamanya bernama Al-Qasim. Qasim, makanya Rasulullah dapat gelar Abu Qasim. Seluruh anaknya meninggal satu bagaimana darah yang Sampai duluan ya, yang terakhir meninggal sebelum Rasulullah. Ya, benar. memanggil istrinya yang Humairah. Masya Allah. Akan menjadi Rasulullah di rumah Rasulullah. Yang gak jadi Rasul sama dengan Wahyu ya. Oke. Ibunya bernama Aminah. Dan stop, Bu. Ibunya Aminah. Sudah aja, Bu. Lili jangan diborong. Kasihan masih banyak teman yang di belakang. Ayahnya namanya Abdul Muthalib. Jangan. Kakeknya ya, Bude. Oke. Ayahnya Abdul. Ayahnya Abdullah. Yang lanjut, Bu Yul. Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Menikah usia 25. Terus. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sholat rawatib. Masya Allah. Nabi Muhammad yang pertama melewati jembatan. Sirat. Masya Allah. Benar, Bu Lena. Terus. Ibu susu pertama Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Siapanya Abu Lahab? Jangan istrinya, Bu. Budaknya, istrinya Hindun. Nah, kenapa nih? Suwaibah inilah yang memberitahu kepada kepada Abu Lahab atas kelahirannya Rasul. Karena budaknya ngasih tahu, sampai apa kata Abu Lahab? Aku merdekakan kau hari ini. Karena kau sudah memberitahu lahirnya keponakanku. Makanya yang pertama kali itu yang memerintahkan Suwaibah itu untuk menyusukan Rasulullah itu Abu Lahab. Jadi wanita yang pertama kali menyusui Rasulullah bukan Halimatus Sa'diyah, Suwaibah. Oke, lanjut, Bon. Nabi dibentuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal, dia selalu akan ingat umatnya. Masya Allah, ya Rabbi ummati, amin. Terus, Bu Desi. Selanjutnya 12 Rabiul Awal. Oke, 12 Rabiul Awal lahirnya. Nabi Muhammad menikah tahun 25 tahun. 25 tahun umurnya ya, Bu. Nabi Muhammad meninggal di kota Madinah. Meninggal di kota Madinah. Nabi Muhammad kalau tidur dengan mengarahkan kiblat kanan. Tuh, kita amalkan sunnahnya ya, Bu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang berdampingan namanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di pintu surga juga itu ya, Bu. Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad selalu didampingkan insya Allah. Ayahnya Fatimah Az-Zahra. Ayahnya Fatimah Az-Zahra. Yang mendapat perintah sholat. Yang mendapat perintah sholat. Putri ketiga Nabi Muhammad Ruqayyah, ibu dari Nabi Muhammad Ruqayyah, ya. Salah satu istrinya bernama Hafsah. Hafsah salah satu istrinya ya. Buah kesukaannya semangka. Buah kesukaan Palestina bitir. Nah,
Udah habis ya. Sebenarnya 5 kali putaran bisa nih. Cuma 2 aja ibu udah tegang-tegang. Apalagi. Ya, baik Ummahat, insya Allah jadi di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak membaca sirah nabawiyah. Buat pertandingan, Neng, berkaitan dengan sirah nabawiyah, biar semakin dekat kita, semakin tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu cinta Allah, kita akan lanjutkan fikih kita meskipun sebentar. Kita sudah kaji kemarin keutamaan istighfar. Ibu-ibu cinta Allah, sekarang kita akan kaji ya, menghitung bilangan zikir tuh mana yang lebih baik, dengan jari-jari atau dengan tasbih yang kita miliki pada hari ini. Kita sampaikan fikihnya ya, dan kita bacakan hadis-hadisnya ibu-ibu cinta Allah. Busairah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau membaca tasbih, tahlil, dan takdis. Apa takdis kemarin bunyi zikirnya, Bu? Subhanakal malikul kudus. Ya, itu kemarin ya sudah kita sampaikan ya. Ya. Dan janganlah engkau tidak membacanya hingga melupakan rahmat. Dan hitunglah jari jemari. Hitunglah dengan jari jemari. Karena mereka juga akan ditanya dan akan diminta berbicara. Jadi bibi dicinta Allah. Nah, kalau kita tanya, ya ini hadisnya ini ya, ada sanadnya sahih. Ya, saya baca tadi. Jadi kalau ditanya ibu-ibu yang dicinta Allah, ini hadisnya ini untuk perempuan. Ya, makanya dia ini perempuan. Ya nisaul mu'minin, kata Rasulullah. Berarti yang Rasulullah panggil apa? Wahai perempuan mukmin. Fal alaikunna bit tahlil. Jadi ketika engkau membaca tahlil, wat tasbih, ya, dan takdis yang kita baca seperti biasa ya, ibu-ibu yang cinta Allah. Wala taghfulna fatassabina rahmah. Maka janganlah engkau lalai dengan itu. Dan sehingga engkau melupakan rahmat. Jadi orang kalau dia nggak berzikir, Bu, berarti dia melupakan rahmat. Karena zikir itu pembuka rahmat. Kenapa perempuan yang diingatkan ini? Wala taghfulna, ya, fataisaina rahmah. Karena yang sering lalai dan lupa di dalam zikir itu adalah perempuan. Iya apa enggak, Bu? Lemah kita nih, Bu. Jadi makanya ya nisa'il mu'minin, kalau kita lihat memang hadisnya khusus untuk perempuan. Makanya kenapa hatinya itu bolak-balik? Kenapa hatinya itu sensitif? Kenapa hati perempuan itu suka berubah-berubah? Kadang baik, kadang enggak. Kadang mood, kadang enggak mood. Kadang senang, kadang cemberut. Itu tadi karena hatinya itu kurang zikir, kata Rasulullah. Mudah tersinggung. Gelas-gelas kaca. Itu lagi viral tuh. Irfaq bil qawarir. Itu kenapa? Karena kita kurang zikir. Hati orang yang berzikir, ibu yang dicinta Allah, insya Allah dia akan tidak mudah sakit hati, nggak mudah tersinggung. Berarti kalau ada kita punya karakter sikit-sikit kita singgung, berarti hatinya kurang apa, Bu? Kurang zikir. Nah, waqidna, ini riwayat hadisnya beda lagi. Waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah perbanyak. Kita tuh dizikir tuh lebih bagus, Bu, dengan tangan-tangan kita. Tetapi ulama mengatakan, Ibnu Alan mengatakan al-aqad itu ada 2. Ibu biasanya pakai tangan, cara zikirnya gimana, Bu? Saya tidak menyalahkan tasbih ya, nanti kita kaji tasbih itu nggak apa-apa. Cuman kalau bisa
lebih bagus pakai tangan. Makanya teman-teman salaf itu dia nggak membenarkan kalau zikir itu pakai tasbih, Bu. Makanya dia lebih ke tangan karena memang hadisnya lebih sahih memang. Nih, tapi ketika zikir dengan tangan, ada macamnya. Nah, kita kasih tahu ya. Nah, yang pertama, nah Ibu kalau pakai zikir pakai tangan, kita udah tadi sampaikan keutamaannya ya Bu. Kenapa pakai tangan itu lebih baik dari pakai alat? Karena tangan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti ketika di yaumil akhir, dan akan diminta berbicara. Anggota tubuh kita kan nanti semuanya akan diminta berbicara kan? Sekarang yang bicara apa Bu di dunia nih? Mulut. Nanti kalau di yaumil akhir mulut yang diam Bu. Iya. Mulut diam, yang berbicara anggota tubuh. Kaki, tangan, nah, itu yang berbicara. Kita mencuri uang suami, sekarang masih bisa berdalih. Kok ketawa? Nanti ketika di yaumil akhir, ya, tangan ini yang bersaksi, aku yang mengambilnya. Kita mau ngapain? Karena apa-apa saja akan diminta pertanggungjawaban, jadi saksi dan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-aqab bil mafasil, berzikir dengan ruas jari. Nah, ini biasa Ibu lakukan nih. Nah, kayak mana caranya tuh Zah? Berzikir dengan ruas jari itu. Nah, meletakkan ujung jempol pada setiap ruas jari ketika setiap kali kita membaca zikir. Jadi yang ini dirubah ya, yang dari kelingking. Berarti mulainya dari mana? Jempol. Nih. Ya, ini kan jempol nih. Oh ya, saya yang salah ya. Jempol, ya, tadi meletakkan ujung jempol. Ya. Ini nggak masalah ini, gini juga boleh Bu Yul. Pokoknya ini yang bekerja. Bener nggak sih? Nah. Jempol ini yang bekerja. Dari sini nggak masalah nih. Nah, dari sini juga nggak masalah. Jempolnya yang bekerja, meletakkan ujung jempol. Mana ujung jempol Ibu? Nah ini kan, Ibu mulanya kadang-kadang dari mana? Meletakkan ujung jempol pada setiap ruas. Berarti ruasnya tuh nggak ada pilihan, silahkan aja. Boleh dari sini dulu, boleh dari sini dulu. Dan mulai dengan bil yamin. Bil yamin mana Bu? Tangan kah? Kan nggak ada Ibu zikir tangan kiri kan? Nggak apa-apa Bu. Kalau model penting jempol yang dimulai duluan. Ada berapa semuanya ruas jari kita? Masya Allah ya. Elila 33 tuh berapa putaran Bu Yul? Nah, coba itu gitu. Nggak apa-apa kalau mau dihitung. Tiga bisa nih? Kan 3 ruasnya nih. Cek garisnya, Umi berapa garisnya? Ada 3 kan? Nah, nggak apa-apa. Bu, ngitungnya nggak usah jadi masalah. Sudah belajar nggak kita kemarin? Ngitungnya pula yang jadi perdebatan. Kenapa Bu De? Lebih sunnahnya at-tayamun, saya bilang tadi. Kita kalau zikir tangan kanan Bu, jangan tangan kiri Bu. Adabnya pakainya tangan kanan ya. Makanya kita pakai kanan kiri. Oh Bude biasanya gini, abis gini langsung gini lagi ya. Kanan aja Bude. Kanan yang berulang-ulang.
Menggunakan tangan kanan, ada hadisnya at-tayamun, karena Rasulullah suka melakukan sebuah hal itu memang pakai yang kanan. Sudah Bu? Dua, tadi al-aqad bil apa? Bulyamin itu tangan kanan tuh Bu. Al-aqad bil mafasil. Mafasil itu artinya ruas berarti ini ruas tadi. Sudah Bu? Oke. Sekarang yang kedua, al-aqad bil asabi'. Asabi'. Asabi' itu jari. Asabi' itu tadi dengan apa? Ruas jari. Sekarang dengan jari. Kayak mana caranya, Zah? Nah, walaupun jarang, Bu, tapi nanti kalau orang ada melakukan ini jangan bilang ya orang salah ajaran, awak enggak tahu. Jari digenggamkan, genggamkan jari Bu dulu. Dah, baru kemudian dibuka satu persatu menggunakan tangan kanan. Coba, genggamlah. Coba buka. Ya, jempol dulu boleh. Nggak ada aturannya dalam fikih. Nah. Lebih mudah mana? Karena ibu udah terbiasa dengan ruas. Kalau pakai ruas jari dapatnya lebih banyak ya. Ya tapi nanti kalau ada orang zikir habis sholat begini ibu jangan nyalahin. Nah, karena al-aqad bil asabi nama. Tapi banyaknya tuh mulainya dari al-ibham. Al-ibham as-sababatu al-wusta. Oke. Bisa dipahami, Bu? Tapi kalau kita sekarang yang lagi-lagi kita marak-maraknya memakai tasbih alat digital, boleh apa enggak? Boleh. Sesuai dengan niat kita. Gak apa-apa Bu Ana. Kita itu pakai alat zikir itu terus terang Bu, karena zikir kita belum banyak. Iya kan Bu? Kalau zikir kita ada banyak, kapan kita pakai digital tuh? Kalau pakai digital tuh bisa zikir kita tuh 1000 satu hari. Tengok udah berapa zikirnya nih. Kalau untuk pemula nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan zikir nih, nggak dihitung pun zikir kita tuh harus banyak. Kenapa Bu Yul? Apa manfaatnya zikir itu kita hitung? Bagus sekali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yul, yang pertama ini ibadah tujar. Ibu masih ingat ibadah tujar? Itu pasti Bu. Derajat pertama orang beribadah kepada Allah itu pasti ibadahnya tujar Bu Yul. Nggak akan mungkin seseorang itu sebelum tujar dia langsung naik kepada ibadah abid. Ya. Nggak akan ada. Naik kepada ibadah akhyar. Nggak akan ada. Kita sampaikan dulu, kita ingatkan lagi. Tingkatan ibadah kepada hamba Allah itu cuma 3 saja Bu. Yang pertama namanya ibadah tujar. Ibadah tujar ini apa Bu? Yuk, orang yang beribadah dia masih mengharapkan pahala apa yang dia dapatkan dari Allah. Berarti tujar itu pedagang. Aku punya ini loh, aku dapat apa? Aku punya uang, aku mau beli kayak gitu. Makanya yang banyak dikenal di dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru kita itu kan hadisnya pertama tujar. Contoh, barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, kan gitu kan? Bunyalahu baitan fi a'lal jannah, maka akan dibangunkan oleh Allah nanti istana di surga. Itu berarti tujar nggak sih? Tujar itu kita harus dari situ dulu Bu. Nanti baru jadi sebuah kebiasaan. Apalagi barang siapa yang membaca tasbih dan tahlil 100 kali. Dan kita bacakan mana hadisnya?
Apa yang kita dapatkan? Diampuni dosa walaupun berbuih seperti buih lautan dosa kita. Itu tujar, Bu Yul. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah naik kepada al-abid, al-akhyar, dia udah nggak butuh lagi ketika dia berzikir, beribadah itu mengharapkan pahala. Tapi ibadah-ibadah sunnah nih, Bu, saya mohon maaf, kita banyaknya tuh karena tujar dulu. Coba Ibu kalau misalnya, ngapa nih Bu sholat duha? Supaya rezekiku berkah. Ibu sholat karena dunia kan, supaya apa? Rezeki kita berkah. Gitu. Nah, jadi apa keutamaannya? Gitu kan? Sebenarnya itu menjadi pembiasaan. Kita kalau beribadah nggak tahu manfaatnya, Bu Yul, itu pasti kurang semangat. Tapi yang salahnya kalau kita sudah lama, kita sudah tahu manfaatnya, jangan sampai kita fokus beribadah itu karena manfaatnya. Kayak gitu. Kan orientasi kita kepada Allah Subhanahu. Kecil kali kita berzikir hanya untuk diampunkan dosa kita, karena yang butuh zikir itu kita sebenarnya. Kan gitu ya. Nah. Kecil kali niat kita sholat duha itu supaya dibangunkan istana di surga. Nah. Gitu. Jadi ibadah tujar. Karena ini untuk pembiasaan. Kalau wali-walinya Allah tuh nggak perlu lagi tasbih, Bu Yul. Hidupnya 24 jam, ketika dia bangun zikir. Kita nih yang pemula nih, kalau nggak dikasih bilangan itu masih minim sekali zikir kita. Benar apa enggak? Nah itu, cuman betul kata Bu Yuli tadi, kita harus naik kepada ibadah abid. Abid itu apa? Abid ini juga nggak begitu apa kali, Bu. Abid ini hamba Allah yang beribadah karena hanya rasa takut kepada Allah. Yang tadi karena apa? Mengharap balasan. Ini karena enak nggak sih orang ibadah itu karena takut? Ya nggak enak lah. Kayak dikejar-kejar. Horor. Ngapa Ibu sholat? Takut masuk neraka. Ngapa Ibu bayar zakat? Takut harta kita berkurang. Secara otomatis kita mentarbiah anak kita tuh, Bu Yul, banyaknya tuh tarbiyah tujar dan abid. Memang benar. Makanya kita bermajelis di Sakofa ini biar kita bisa naik derajat dari tingkat ibadah, supaya ibadah kita naik menjadi ibadah akhyar namanya. Apa ibadah akhyar tuh, Bu? Orang yang beribadah kepada sang murabinya karena wujud syukur dan cintanya kepada Allah. Masya Allah. Dia sedekah bukan lagi supaya hartanya bertambah. Dia sedekah ngapain? Ya Allah, terimalah sedekahku ya Allah, bentuk wujud syukurku kepadamu ya Rabb. Sholat 5 waktu aja kita masih beban. Jangan marah ya Bu. Termasuklah saya juga. Alhamdulillah ya Allah, rasanya kalau habis sholat itu pelong habis kayaknya hutang. Ibu bilang aja hutang. Rasanya memang terbebaskan dari hutang gitu kan. Itu. Jadi tingkatan ibadah Ibu berada di nomor berapa kita, Bu? Kadang-kadang tujar, kadang-kadang abid, sekali-sekali akhyar. Benar nggak, Bu? Makanya ibu yang dicinta Allah. Jadi seharusnya memang kita tuh zikir tuh nggak usah pakai bilangan lagi seharusnya. Gitu ya. Coba lihat ibu-ibu kita gitu, kakek-kakek nenek kita tuh, Bu. Mereka zikirnya itu pakai alat tapi nggak kurang dari 1000. Setiap hari itu 1000 gitu. Kita bilang nggak usah lagi pakai bilangan, tapi kita nggak sampai 1000. Nah, paham nggak bahasa saya, Bu? Nah, itu ya, Bu Yul bisa diterima jawabannya, Bu Yul? Insya Allah. Ya, Bu, bagus. Ya Allah, lebih itu lebih bagus, dia bagus. Ya, 33 itu udah mantap tuh, Bu. Sesibuk apapun kita minimal 3 lah. Apa kemarin kita sudah mengkaji tingkatan zikir, ya kan Bu? Nah,
tingkatan zikir yang kita kaji kemarin itu jangan ditinggalkan. Subhanallah, itu dia kan. Pastikan itu dulu, kan itu yang paling tinggi. Kita udah gaji derajatnya kan. Nah, itu ibu yang cinta Allah. Baru zikir-zikir tambahan. Sampai tiada ustaz dan saya makan juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kuat ya. Nggak apa-apa. Tambah satu lagi hauqalah ya Bu. La haula wala kemarin kita udah kaji itunya ya. Bagus. Sudah Bu? Jadi nanti nggak usah diperdebatkan kalau orang pakai jari itu lebih baik. Tapi kalau orang pakai tasbih jangan disalahkan. Nah, itu butuh proses. Jangan sampai Ibu ada orang pakai tasbih Ibu bilang baca lagi fikihnya. Nggak boleh loh zikir pakai tasbih. Itu nggak boleh ya. Bisa dipahami Umahat? Insyaallah. Sedikit lagi selesai kita di bab ini ya. Ini nggak usah saya kaji, udah terbiasa kita. Oke, tapi kita kaji aja. Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu majelis yang tidak disebut nama Allah dan salat Nabi, nggak usah dicatat. Jadi makanya ketika kita bermajelis ini, Ibu lihat kenapa ada seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nggak lupa bersolat, karena itu adab di dalam majelis. Nah, adab dalam majelis. Jadi makanya, ya apabila kita menghadiri majelis, ya tidak disebut nama Allah dan salawat Nabi, maka dia akan mendapat ancaman. Nah makanya, Bu, majelis apa saja kita harus membukanya dengan kalimat Allah dan salawat Nabi. Makanya setiap majelis itu ada protokolnya. Itu bukan hanya seremonial, itu bagian dari syariat kita. Makanya saya paling nggak suka kalau ada di majelis itu bilang, Ustazah lanjut aja lah, Ustazah aja lah yang borong. Saya yang buka, saya yang ceramah, saya yang doa. Gitu. Jadi ini pembukaan yang kayak gini jangan sepele. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah, tiada satu golongan pun yang duduk menghadiri suatu majelis, tapi mereka di sana tidak berzikir kepada Allah dan tidak mengucapkan sholawat atas Nabi, melainkan mereka akan mendapat kekecewaan pada hari kiamat. Bu, kalau majelis ilmu itu pasti. Saya ingatkan, kalau Ibu berkumpul di majelis RT, buka dia dengan kalimat ini. Melihat orang sakit, sudah kita kaji kan? Karena akan di 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita, buka dengan ini. Majelis arisan, kok diam Ibu? Buka dengan ini. Ya, contoh ya, kita arisan ini, Umi ini pemegang arisannya. Sebelum kocok tuh sebutlah nama Allah dan nama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturahmi bersama-sama di kafe ini dalam rangka perkumpulan kita, kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa Bu, dalam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah Bu, selanjutnya kita akan mencabut ya, biar itu dapat pahala. Atau Ibu mau CME majelis arisan pakai lo assalamualaikum, ya kita yang mencoba, karena udah kita bacakan hadisnya. Kita coba Mi. Nggak ada momennya arisan atau perkumpulan makan-makan aja. Itu kalau Ibu makan-makan, saya hello minimal doa kafaratul majelis. Ini dia, berzikir sebagai kifarat atau penebus dosa. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa menghadiri suatu majelis yang hanya terjadi keributan, lalu sebelum bangkit dari tempat duduknya dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Apa artinya? Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, dan puji-pujian itu adalah milikmu. Aku mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau dan memohon keampunan dan bertobat kepadamu. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis itu. Oh. Jadi doa kafaratul masjid ini bukan hanya dibaca setelah majelis. Apalagi pas makan-makan, Bu Neng. Lagi makan-makan aja, tuh tahu tuh cerita kawan kita. Mulai majelis menceritakan orang, gosip, jangan marah ya Bu ya. Apalagi kalau Ibu bilang cuma ngumpul-ngumpul aja, ya itu yang bahaya. Itulah kita baca kafaratul majelis. Kalau di tingkat majelis ini Bu, kemungkinan kita melakukan dosa itu kecil, ada tapi tak banyak. Tapi bukan majelis zikir. Ya Allah, bakumpul 3 jam loh. Udah berapa banyak orang yang kita ceritakan tidak pula ditutup dengan kafaratul majelis. Jadi itu ya mah, minimal kafaratul majelis itu harus Bu, kalau kita sesama teman-teman kita saling mengingatkan. Ya teman-teman, tadi kita udah banyak nih ceritakan orangnya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Kalau sama-sama kita, sama-sama sakofa udah sekufu gitu kan. Tapi kalau ibu majelis arisan, yang satu orang Panam, yang satu orang Pandau, yang satu orang Harapan Raya, yang satu itu nggak pernah ke majelis. Dibilang, Bu, saya pernah ikut pengajian, Bu. Kita kalau tutup-tutup ini kita baca ya kafaratul majelis, bacalah surang gitu kalau nih, Bu. Jadi kalau teman kita belum seperti itu, minimal kita sendiri yang membaca di dalam hati kita. Pulang dulu ya, dah, kan gitu Ibu nih. Nah, bye, assalamualaikum pun tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita selamatkan diri kita sendiri. Selama ini kita istighfar. Ya, tunggu Bu, belum selesai Bu ya. Istighfar ya nggak apa-apa, lebih panjang lagi nih. Ini kan doanya lebih sohim nih. Ya, apa Bu? Nggak pulang-pulang saya alarmnya ada bunyi Bu ya. Kalau kita rumah sakit menengok kawan sakit, kita sendiri baca juga selawat gitu. Enggak apa-apa Bu Agus. Bu, saya nggak bisa ngirimkan apa-apa untuk Ibu. Saya kirimkan Al-Fatihah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Walaupun sendiri, pasti ruh istijabah orang yang sakit tadi itu naik. Didoakan Bu Agus. Beda dengan Ibu. Ini syafakillah ya Bu, sifat anjilah. Nanti kita ngaji lagi sehat ya. Beda nggak dengan angkat tangan alhamdulillahirabbil alamin. Berikan kesembuhan kepada Bu Desi ya Allah. Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah ya Bu. Beda ruhnya. Ya Bu deh. Saya supaya sama dengan termasuk kerja selalu berdoa selalu Soal apa? supaya nggak termasuk hujan. Nggak apa-apa ya, maksudnya Bude itu nggak ingat lagi pahalanya apa gitu loh. Bentuk rasa cinta aja lagi. Bismillah, nggak usah lagi ingat-ingat ya Allah semoga dengan aku sholat kayak gini ya Allah rezekiku bertambah, nggak usah. Bentuk rasa syukur. Supaya tidak termasuk hujan, ya Allah punya sholat ini karena harus kepada ya Allah sholat duha atau sholat aja. Nggak apa-apa. Sekali-sekali perlu. Meskipun niat itu tidak perlu dilafazkan. Kan? Kita udah belajar kan? Niat itu nggak perlu dilafazkan. Sama berjuang Ibu. Besok kita kaji lagi bagaimana kita menghadapi orang yang menggunjingkan orang lain kepada kita. Zikir apa yang mau kita baca? Ya keren ya. Di dalam fikih pun disebut zikir apa yang mau kita baca. Allah yuwafiq al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.